Selamat datang di channel YouTube The Boss Project. Video kali ini kita akan membahas penggunaan gear 14, 15, 16 terhadap gear 42 pada motor New Jupiter MX. Gear yang dimaksud yaitu gear sprocket. Tapi untuk memudahkan penyebutan, maka saya sebut saja sebagai gear. Semoga kalian tidak keberatan dan paham gear yang saya bicarakan. Yap, di video ini kita akan membahas 3 rasio gear sekaligus, yaitu rasio 3 didapat dari kombinasi gear 42 dan gear 14. Rasio 2,8 didapat dari kombinasi gear 42 dan gear 15. Serta rasio 2,63 didapat dari kombinasi gear 42 dan gear 16. Kira-kira seperti apa karakteristik dari masing-masing rasio? Yuk, langsung saja simak videonya. Kita mulai dari rasio 3, yaitu gear 42 dan gear 14. Tapi sebelum itu, sepertinya saya harus menceritakan dahulu kenapa tiba-tiba gear belakang yang dipakai adalah ukuran 42. Padahal, ukuran standar New Jupiter MX adalah 38. Oke. Berawal dari habisnya umur pakai gearset lama, maka muncul rencana untuk menggantinya dengan gearset yang baru. Membayangkan riding dengan karakteristik yang sama seperti sebelumnya tentu membosankan, sehingga membuat saya berpikir untuk mengubah ukuran gear dengan tujuan meningkatkan akselerasi. Tiba-tiba muncul ide nyeleneh untuk menggantinya dengan rasio gear fiction, yaitu rasio 3. Di saat orang lain umumnya mengganti gear belakang satu tingkat dari asalnya, misal dari 38 menjadi 39, saya malah mengganti 4 tingkat. Dari 38, sekarang menjadi 42. Ternyata merubah rasio dari yang awalnya 2,71 menjadi 3 bukanlah pilihan yang bijak. Mengendarai motor serasa film Fast and Furious. Yap, gonta-ganti gear terus. Gigi 1 hampir nggak kepake, dan semua gigi menjadi pendek. Tidak terkecuali gigi 5. Kira-kira seperti inilah putaran mesin pada gigi 5 hanya untuk berjalan 60 km per jam. Kalian akan dianggap kurang waras karena naik motor manual tapi nggak pernah ganti gigi. Apalagi pakai knalpot racing. Hasilnya akan berisik banget karena mesin selalu main di RPM yang tinggi. Namun dibalik segala kekurangannya itu, ini gear monster torsi. Dari gigi 1 sampai gigi 3, ban belakang selalu hilang traksi ke aspal. Padahal, ban sudah menggunakan medium compound. Dan saya akui ini rasio paling GG untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Karena rasio ini tergolong besar, jadinya saya masih memungkinkan untuk tes top speed meskipun trek pendek. Dan hasilnya, gigi 5 mentok di 120 km per jam. Udah gak bisa naik lagi. Tapi ya, tetap aja rasio macam ini cuma cocok buat senang-senang
atau untuk keperluan khusus saja. Gak akan cocok untuk motor harian. Kalian mau pakai, silakan. Tapi saran saya jangan. Lanjut ke rasio 2,8 atau gear 42 dan gear 15. Rasio ini mirip dengan rasio yang dihasilkan oleh kombinasi gear 39 dan gear 14 yang nilainya 2,79. Perbedaan sekitar 0,01 tentu tidak akan bisa dirasakan dan bisa dibilang sama saja. Untuk setelan rantai, tenang, masih banyak sisanya. Soal akselerasi sudah jelas di atas standar. Untuk pergantian giginya lebih pendek tapi masih masuk akal. Tidak seperti rasio 3. Gigi 5 masih belum diketahui. Seperti biasanya, saya belum bisa melakukan uji top speed karena jalanan kota tergolong pendek, jelek, dan cenderung ramai sehingga tidak menunjang untuk digunakan sebagai tempat pengujian top speed. Bisa-bisa kita malah membahayakan pengguna jalan lain. Jadi, kita abaikan dulu soal top speed karena top speed bukanlah suatu hal yang harus mati-matian untuk dikejar. Tapi, yang bisa saya katakan adalah gigi 5 menjadi sedikit berguna. Biasanya, untuk rasio standar, pada posisi gigi 5 akan terasa sekali efek overdrive-nya, alias cenderung loyo. Namun, saat menggunakan rasio 2,8 ini, gigi 5 akan terasa lebih bertenaga, sehingga akan membantu kita dalam menggapai top speed dalam waktu yang lebih cepat. Untuk feeling tarikannya paling enak terasa pada posisi gigi 3. Percepatan terasa enak dari bawah sampai atas. Makanya, kalau trek-trekan saya selalu siap pakai gigi 3. Jadi, bagi kalian yang tertarik dengan peningkatan akselerasi, rasio 2,8 bisa menjadi pilihannya. Daripada jika kalian tetap harus menggunakan rasio standar. Namun, ada hal yang juga perlu kalian ketahui, yaitu rasio ini bagi saya terasa kurang cocok untuk dipakai touring atau jalan jauh. Untuk jalan dalam kota, saya setuju ini rasio yang pas untuk dipilih. Tapi, untuk touring, saya malah berpendapat sebaliknya. Bisa kalian lihat di sini saat saya melaju dengan kecepatan konstan pada posisi bukaan gas untuk jalan santai. Motor hanya mampu melaju sekitar 40 km per jam. Kalau mau ditambah gas sedikit lagi, masih bisa jalan 60 km per jam. Alhasil, jika ingin melaju dengan kecepatan 80 km per jam, yang mana adalah kecepatan paling oke buat jalan jauh, kita harus membiarkan mesin meraung ke RPM yang agak tinggi. Akhirnya, jalan santai tidak terasa santai lagi. Bagi saya ini mengganggu kenyamanan, apalagi menggunakan knalpot racing yang notabene berisik. Jadi merasa nggak enak sama pengguna jalan lain. Selain itu, saya juga merasa kasihan sama mesin, karena mesin sudah meraung pada RPM cukup tinggi, tapi jalannya cuma segitu-segitu saja. Seakan-akan saya menyia-nyiakan torsi yang sudah dihasilkan oleh mesin, dan tidak memanfaatkan sepenuhnya untuk melajukan kendaraan. Hanya itu aja sih alasannya untuk tidak memilih rasio ini. Jika kalian adalah tipe orang yang suka jalan jauh, tapi dengan bukaan gas santai macam naik motor cruiser gitu, mungkin akan sedikit tersiksa dengan penggunaan rasio 2,8. Tapi ya, jawaban yang sebenarnya tetap kembali pada diri kalian masing-masing, karena style riding tiap orang berbeda-beda. Yang terakhir, rasio 2,63. Hasil dari kombinasi gear 42 dan gear 16. Yang pertama kali kalian tanyakan pasti, apa muat pasang gear depan 16? Jawabannya, muat. Meskipun terlihat sempit, tapi masih ada celah untuk pergerakan rantai.
Jadi, tidak usah khawatir. Untuk setelan rantainya masih bisa. Inilah enaknya pakai rantai panjang. Bisa gonta-ganti gear tanpa perlu mengganti rantai. Untuk rasio 2,63 ini kebalikan dari rasio yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya digunakan untuk keperluan akselerasi, maka rasio yang ini digunakan untuk keperluan kecepatan. Tapi perlu diingat, menurunkan rasio sebenarnya tidak begitu cocok untuk mesin dengan keadaan standar. Karena kita memberikan mesin beban yang lebih berat dari sebelumnya. Jadi, mohon pertimbangkan lagi sebelum menggunakannya. Saya coba tebak, kalian yang niat menurunkan rasio gear pasti memiliki harapan peningkatan top speed. Bahkan, ada yang sampai mengganti gear belakang menjadi ukuran 35. Dengan pemikiran, makin kecil rasionya, makin besar top speed yang didapatkan. Secara teoritis, ya memang benar. Tapi, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kok bisa gitu? Soal itu mungkin bisa dibahas di video yang lain. Mengingat, durasi video ini nantinya akan kepanjangan. Yuk, balik lagi ke topik utama. Menurunkan rasio membuat nafas mesin pada tiap gear menjadi lebih panjang. Untuk keperluan jalan santai, motor sudah mampu melaju pada kecepatan 60 km per jam. Kalau mau nambah gas sedikit lagi, maka bisa melaju pada kecepatan 80 km per jam. Inilah rasio dambaan bagi yang suka jalan santai dengan kecepatan konstan pada trek yang panjang. Mesin tidak perlu meraung ke RPM yang terlalu tinggi karena motor sudah dapat melaju dengan kecepatan yang memuaskan untuk menempuh perjalanan yang jauh. Soal kelemahan sudah bisa ditebak. Rasio 2,63 ini menjadi kebalikan dari rasio 2,8. Untuk trek pendek, motor jadi loyo untuk melibas jalanan perkotaan yang penuh dengan rintangan stop and go. Tapi, untungnya mesin sudah dalam kondisi bore up 177 cc. Jadi, efek penurunan akselerasinya tidak begitu berarti. Kesimpulannya, jika kalian ingin melakukan penggantian rasio gear, disarankan untuk melakukan perubahan sekitar 0,1 dari rasio standar. Entah itu menaikkan rasio atau menurunkan rasio. Karena jika lebih dari 0,1, maka efek perubahannya terlalu signifikan. Takutnya nanti malah jauh dari ekspektasi kalian. Tujuannya agar kalian tahu dulu seperti apa feel atau rasa perubahan yang terjadi saat merubah rasio sebesar 0,1. Setelah mendapatkan feeling perubahan tersebut, barulah kalian bebas bereksperimen, entah mau menambah atau mengurangi rasio lagi, supaya makin cocok dengan style riding kalian. Akhir kata, setelah dipikir-pikir, ternyata tidak begitu buruk mengganti gear belakang dengan ukuran 42. Dengan menggunakan gear besar, velg standar 2,5 inch menjadi terlihat lebih kekar karena lebar gear terlihat seperti piringan cakram, bahkan lebih besar. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.